Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng Umi Dianti di sini. Guys, kaget ya lihat Umi kok makin embem. Yes, bener banget. Umi lagi hamil dan sekarang udah masuk 6 bulan, udah ntar lagi masuk ke trimester ketiga. Nah, kalau kemarin Umi nyeritain tentang pengalaman Umi kena cacar, kali ini Umi mau ceritain pengalaman Umi kena COVID. So, kalian jangan bosen ya dengerin Umi cerita. Oke, jadi pasca Umi kena cacar, itu kan sekitar 1 bulan tuh udah sembuh, udah siap buat konten lagi. Ternyata di tanggal 4 Juli Umi terkonfirmasi COVID-19. Loh, kok bisa sih Mi terkonfirmasi COVID-19? Ya, walau alam ya, dapetnya dari mana. Tapi kemarin itu yang kena duluan adalah suami. Jadi ceritanya itu, kita lagi mendampingin rekanan kerja suami yang datang berkunjung ke Singkawang. Tapi hari itu suami sudah merasa nggak enak badan waktu di pantai. Jadi kita pulang, saat pulang itu udah makin meriang, demam, panas, dingin. Yang wah bener-bener Umi tuh mikir, COVID nggak sih gitu kan. Tapi ya masih optimis aja bahwa itu nggak COVID, itu demam biasa. Karena memang imunnya suami itu agak rendah gitu, nggak bisa kena es nih, kena es sedikit beliau itu langsung bersin-bersin, kadang langsung demam gitu, kena flu, pilek gitu. Nah, saya pikir itu masih ya mungkin dalam batas wajar lah ya. Akhirnya sore itu kita pulang ke rumah. Nah, di perjalanan pulang ke rumah, Umi ini lihat kalau suami Umi ini makin lemes, kok makin kayaknya parah nih demamnya. Nah, Umi inisiatif lah untuk mampir di apotik. Setelah Umi mampir di apotik, Umi beli beberapa obat dan vitamin. Lalu Umi iseng tanya ke pegawai di apotik itu, ada alat antigen nggak gitu untuk tes mandiri di rumah. Ternyata mereka jual. Waktu itu harganya satunya itu 80.000. Nah, akhirnya Umi beli satu karena Umi penasaran nih. Walaupun Umi berusaha positif ya, tapi Umi ngerasa penasaran, ini COVID bukan sih? Karena istilahnya tuh ya selama ini kita kemana-mana juga udah taat prokes dan alhamdulillah kita nggak terpapar gitu loh. Udah yang Uminya udah sempat pulang ke Berau, terus itu buat konten di mana-mana di Berau, kemudian pulang lagi ke Singkawang, terus ke Jakarta dan lain-lain, itu alhamdulillah aman. Tapi pas kali itu kita nggak kemana-mana, benar-benar kita cuma di Singkawang, di rumah doang, paling jalan ke tempat wisata gitu. Dan Singkawang juga kasusnya nggak terlalu tinggi. Nah, akhirnya karena Umi penasaran, Umi beli deh alat antigen itu. Pulanglah ke rumah malam harinya, tapi memang Umi langsung telepon Mbak yang bantu di rumah untuk siapin kamar. Jadi kamarnya Mbak itu dikosongin buat suami di situ dan Mbak tidur bersama Umi dan anak-anak. Nah, setelah sampai di rumah, suami langsung dimasukin ke kamar situ. Karena memang kalau suami demam biasanya kita nggak tidur sekamar gitu ya, kita pisah. Akhirnya suami masuk ke kamar situ, Umi urus, kasih makan, kasih minum obat, minum vitamin. Terus Umi langsung tes antigen. Dan ternyata hasilnya garis 2 merah tebel banget seperti ini. Nah, ini hasilnya suami. Dan yang mengagetkan lagi, hari itu Umi itu dapat 2 kabar sekaligus, kabar besar, kabar gembira dan kabar sedih. Kabar sedihnya adalah Umi mengetahui suami Umi positif COVID dengan tes antigen yang Umi lakukan sendiri di rumah. Dan kabar keduanya adalah setelah Umi melakukan tes antigen untuk suami, malamnya Umi tes pack karena Umi udah telat haid. Dan ternyata garis 2 lagi yang muncul guys. Alhamdulillah Allah titipkan rezeki lagi buat Umi dan suami, percaya lagi untuk dapat momongan yang ketiga. So Umi nggak tahu saat itu Umi harus bagaimana berekspresi ya, harus bahagia ataupun sedih, karena di satu sisi suami lagi terpapar COVID dan di satu sisi ini kabar baik bahwa Umi hamil anak ketiga. Nah, oke, karena kehidupan terus berjalan ya, kita nggak bisa terus merenung ini kenapa, tapi kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan apa yang sudah ditakdirkan kepada kita dan bagaimana caranya kita berikhtiar untuk sembuh. Akhirnya di hari pertama suami udah karantina tuh di kamar sendiri positif. Malamnya Umi antar suami ke klinik untuk PCR karena Umi mau yakinin lagi nih ini serius COVID atau enggak gitu kan. Tapi memang Umi sudah pisah sama anak-anak. Anak-anak udah Umi taruh di kamar utama Umi bersama Mbak.
dan Umi tidurnya di luar di depannya kamar suami di kamar sendiri. Nah tapi Umi prokes banget tuh ngantar suami ke klinik. Umi prokes, pokoknya semprot sana sini, pakai masker, pakai jas hujan dibuat jadi hazmat gitu dong, jas hujan Indomaret yang 5.000-an yang plastik itu guys. Terus ngasih makan pun Umi pakai sarung tangan, kaki itu diikat pakai plastik jualan itu loh, plastik belanjaan itu, kaki dua-duanya diikat pakai itu. Dan setiap kali habis ngerawat suami, Umi langsung beres-beres, langsung mandi, langsung ganti baju, bajunya langsung direndam, pokoknya prokes banget. Nah Umi antar ke klinik untuk PCR, hasilnya tuh keesokan harinya. Nah jadi Umi ini belum tahu juga kan ya kalau misalnya apakah Umi ini juga terpapar atau tidak beserta anak-anak, karena hasilnya itu keesokan harinya. Jadilah menunggu sehari lagi. Cuman Umi memang sudah prepare nih, tidurnya Umi pisah, Umi di ruang tengah di depan kamar suami, karena Umi dengar malam itu suami itu menggigil yang parah banget. Jadi suami Umi itu memang sering sakit, tapi Umi nggak pernah lihat beliau itu sakit yang seperti hari itu saat kena COVID, yang benar-benar menggigil sampai kayak orang ngigau tuh, berzikir tapi ribut kayak ngigau-ngigau gitulah. Jadi Umi itu yang khawatir kan, jadi Umi tidur di depan pintu kamarnya beliau. Nah terus anak-anak tidur di kamar depan bersama Mbak. Itu pun Umi nggak mau sentuh anak-anak. Jadi ada tuh beberapa video yang sedih banget, anak Umi tuh pengen peluk, pengen yang Umi, pengen manja-manja, tapi Umi nggak bolehin karena ya itu, Umi nggak tahu apakah Umi ini masih bersih atau Umi juga terpapar. Nah keesokan harinya hasil PCR-nya suami itu keluar dan hasilnya positif, langsung deh Umi PCR juga. Nah dan saat itu salahnya kenapa Umi itu PCR-nya itu nggak langsung bareng anak-anak, jadi tuh kayak bertahap, suami dulu, suami positif Umi PCR, Umi positif baru anak-anak gitu di PCR-nya. Nah itu kesalahan fatal yang Umi lakukan saat itu. Jadi setelah hasil PCR-nya suami itu keluar ternyata positif, Umi langsung berinisiatif bahwa suami ini harus karantina di luar, jangan karantina di rumah, karena biar bagaimanapun di rumah kamar mandinya cuma satu, otomatis kalau suami mau pipis, buang air besar dan lain-lain akan keluar dari kamar menuju kamar mandi. Sementara Umi, anak-anak juga menggunakan kamar mandi yang sama. Umi pun lagi dalam keadaan hamil muda, itu yang nggak sanggup kalau mau beres-beresin terus. Jadi Umi itu benar-benar yang prokes ya. Suami itu kalau habis keluar ke kamar mandi, Umi itu langsung semprot-semprot, pokoknya buat desinfektan sendiri itu dimasukin ke botol untuk semprotan tanaman, jadi langsung semprot semua, dinding-dinding semua yang dilewatin suami itu semprot, sampai kamar mandi itu semprot. Setiap suami keluar, Umi harus desinfektan. Itu capek banget guys, dan nggak mungkin dilakukan terus-menerus karena ya itu, mikirnya juga gimana nih dengan anak-anak, kan khawatirnya semoga anak-anak tidak kena. Akhirnya Umi putuskan untuk suami karantina di luar rumah. Alhamdulillah dapat kamar di BLKI saat itu, yang program dinas kesehatan atau program pemerintah gitu deh. Akhirnya Umi antar ke sana, beliau Umi antar masuk tempat karantina semalam. Umi PCR di sini itu walaupun kita ngambilnya same day, tetap aja jadinya tuh di hari kedua, karena memang sampelnya itu harus dikirim ke Pontianak, terus besoknya baru dikirim lagi hasilnya ke Singkawang. Jadi alhasil Umi harus menunggu 1 hari lagi untuk tahu hasilnya Umi. Deg-degan parah dong ya. Nah karena suami tadi udah di tempat karantina, akhirnya Umi pindah tidur di kamarnya suami. Setelah Umi desinfektan nih, udah dibersihin semua kamar itu, barulah Umi masuk tidur di situ. Nah, karena hasil PCR ini lama banget keluarnya, nggak keluar-keluar, Umi itu sempat konsultasi sama temen yang dokter di Bogor. Kebetulan saat itu beliau juga lagi hamil 3 bulan dan terkonfirmasi COVID. Jadi Umi konsultasi vitamin apa nih yang bisa Umi minum selama kehamilan, seandainya nanti Umi COVID atau tidak gitu kan. Nah, akhirnya beliau kasih tahu ini, tapi harus pastikan dulu kamu ini COVID atau enggak, karena ada beberapa obat COVID itu yang tidak boleh diminum oleh ibu hamil, kata beliau. Nah karena belum ada hasil PCR, jadi beliau menyarankan coba deh kamu antigen, beli alatnya untuk antigen dulu sendiri, karena biasa hasil antigen itu juga udah akurat, udah bisa menunjukkan bahwa kita itu terpapar atau enggak. Dan
sembari menunggu hasil PCR, akhirnya Umi pesan Grab untuk beliin alat antigen di apotek sebelumnya, tempat Umi beli alat antigen suami kemarin. Nah, temen Umi itu yang dokter tadi menyarankan seperti itu, karena katanya memang lab itu lagi padat-padatnya, jadi ngantri deh keluar hasilnya. Akhirnya jam 9-an gitu datanglah si Grab nganterin alat antigennya tadi. Setelah alat antigennya datang, langsung Umi itu tes antigen sendiri. Ini videonya nih. Tes antigen sendiri, colok-colok sendiri. Dan hasilnya ternyata positif. Itu belum keluar tuh hasil PCR. Nggak lama setelah antigen, nggak sampai 5 menit Umi habis antigen, keluarlah hasil PCR Umi. Dapat WA dari klinik, hasil PCR keluar dan ternyata Umi positif. Aduh, Umi langsung yang ya Allah, cobaan apa ini ya datang bertubi-tubi setelah sakit cacar, kena COVID. Terus ini saya dan suami, terus gimana nanti anak-anak gitu kan. Karena kembali ke pertimbangan awal bahwa di rumah ini hanya 1 kamar mandi, Umi memutuskan untuk ikut karantina di luar rumah, menyusul suami ke tempat karantina. Masih dengan harapan bahwa anak-anak itu negatif, bahwa anak-anak itu tidak terpapar. Karena dari awal suami sakit, anak-anak itu sudah pisah kamar. Tapi emang sih sebelumnya kita tuh tidur 1 kamar. Nah, setelah suami terpapar kita langsung pisah kamar. Jadi anak-anak itu diasuh sama mbak yang rawat. Akhirnya setelah Umi juga positif, ya udahlah bismillah. Umi ikut suami untuk karantina di luar. Jadi Umi nyusul ke BLKI, anak-anak sama mbak di rumah dengan Umi sudah siapin segala kebutuhan mereka, obat, vitamin, dan makanan. Setelah Umi di tempat karantina, malamnya anak Umi yang kecil itu, yang Maryam, demam. Jadi mbak itu nelpon kalau Maryam ini demam, ini gimana ya? Jadi Umi itu sudah saranin, ya udah mbak kasih obat penurun panas gitu kan. Akhirnya dikasih, tapi ini masih demam. Jadi Umi itu kan memang selalu prepare yang namanya termometer ya. Kalau kita punya anak kecil, termometer itu penting banget, harus ada di rumah. Nah, jadi Umi minta mbak untuk cek suhunya Maryam itu per setengah jam sekali cek. Ternyata suhunya tuh makin naik sampai 39. Aduh, Umi tuh langsung mikir, ya Allah jangan sampai ini tuh gejala juga gitu kan. Nah, akhirnya malam itu Maryam tidur sama mbak itu demam. Paginya mereka PCR, jadi anak-anak langsung isi kakak, Aisyah dan adik Maryam serta mbak langsung PCR ke klinik. Saat itu PCR lagi mahal-mahalnya loh guys, PCR itu 1 juta, jadi untuk PCR aja berlima udah 5 juta guys. Nah, jadi anak-anak udah PCR nih, selesai PCR pulang ke rumah. Lalu di rumah menunggu hasil PCR, tapi karena masih menunggu hasil PCR, Umi itu masih tetap berada di tempat karantina, yaitu di BLKI. Maryam keesokan harinya sudah nggak demam, tapi masih lemes gitu kan. Nah, kalau yang si kakak nih, si Aisyah, memang dia nggak ada sama sekali gejala, malah biasa aja gitu yang kakak Aisyah ini. Ya cuman sempat ini kayak alergi gitu, jadi badannya kayak bentol-bentol, gatal, alergi, padahal dia nggak pernah punya alergi sama sekali. Oke, next hari berikutnya hasil PCR anak-anak keluar, jeng. Ternyata anak-anak Maryam dan Aisyah pun positif dengan CT yang rendah banget. Itu yang rasanya aduh ya Allah, please kalau memang mau kena COVID ya udah saya aja sama suami yang gede-gede aja. Anak-anak jangan, please, jangan banget gitu. Akhirnya karena anak-anak hasil PCR-nya keluar juga positif, Umi dan suami memutuskan untuk pulang ke rumah. Jadi kita karantina di rumah. Kan semuanya udah positif nih. Tapi si Mbak negatif. Nah, karena si Mbak ini negatif, akhirnya kita carikan alternatif, kan nggak mungkin juga serumah nih masih ada yang positif, ada yang negatif. Akhirnya kita carikan alternatif, kita carikan kos-kosan. Jadi Mbak kita koskan dan kami berempat itu karantina di rumah berempat. Jadi aktivitas kami ya gitu lah di rumah. Kan udah nggak ada yang negatif, tuh di rumah kan positif semua. Jadi ya lebih enak lah, anak-anak juga mainnya lebih leluasa daripada di tempat karantina. Nah, gejala apa aja nih yang dialamin selama terpapar COVID? Oke, yang pertama kalau suami itu demam, meriang, parah 2 malam, itu benar-benar 2 malam berturut-turut meriang, demam. Terus hari ketiga beliau itu flu
flu, terus hari keempat itu ada batuk sampai hari ke-12. Nah, hari ke-12 itu masih batuk sih, masih ada batuk. Nah, kalau Umi itu malah gejalanya ringan banget. Umi itu nggak ada demam, nggak ada meriang, nggak ada pilek, tapi langsung tiba-tiba batuk. Setelah tahu positif, nah, baru deh Umi ada gejala yaitu batuk. Jadi batuk aja, nggak ada gejala lainnya. Mungkin qadarullah ya, Allah itu memberikan cobaan, tapi tidak begitu parah karena mungkin tahu bahwa Umi juga lagi hamil. Jadi mungkin hormonnya kuat-kuatan yang mana. Jadi memang waktu COVID Umi nggak ada gejala kecuali batuk. Nah, kalau anak yang ketiga itu nggak bergejala juga, cuman kayak alergi gitu aja badannya, tapi untuk demam, batuk, pilek itu nggak ada. Itu tadi anak yang pertama. Nah, terus yang anak yang kedua, Maryam, itu sempat demam semalam, selebihnya udah nggak ada. Nah, qadarullah setelah 10 hari karantina, suami 12 hari jadinya kan karena terkonfirmasi lebih awal. Terus kita melakukan tes PCR. Alhamdulillah hasilnya semua sudah negatif. Jadi total kami karantina itu hanya sekitar 10 hari untuk masa penyembuhan. Dan obat-obat apa saja sih yang Umi dan anak-anak serta suami minum selama terpapar COVID? Yang pertama pastinya obat-obat yang diberikan oleh dokter, yang diresepkan dokter. Terus yang kedua, kita minum beberapa multivitamin herbal gitu ya. Nah, Umi kasih lihat di sini. Umi minum madu ini, terus minum lemon, terus minum propolis, terus juga minum royal jelly. Nah, ini Umi kasih di sini ya gambar-gambarnya. Minum lagi Polinergy, terus minum apa lagi ya? Pokoknya banyak, nanti Umi tulis satu-satu di deskripsi apa aja multivitamin yang Umi minum selama kena COVID kemarin dan di mana belinya. Oke. Nah, alhamdulillah di hari ke-10 kita semua sudah bebas dari COVID. Alhamdulillah kita semua bisa melalui ujian tersebut dan dinyatakan sembuh. Tapi setelah sembuh itu Umi lagi membangun kepercayaan diri untuk membuat konten lagi. Tapi ternyata nggak semudah itu, Ferguson. Karena pasca Umi sembuh dari COVID, barulah si kehamilan ini menunjukkan gejala-gejala kehamilan seperti morning sickness dan lain-lain. Pokoknya luar biasa deh, the best. Oke, itu dulu cerita Umi mengenai pengalaman Umi kena COVID-19 satu keluarga ya, suami, anak-anak beserta Umi. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua dan semoga sharing ini bermanfaat. And see you, bye-bye.